kelas 11 untuk SMA berdasarkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan relatif. Apakah kecepatan relatif itu dan bagaimana cara menentukan besarnya? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn basic rule. Kecepatan relatif. Coba perhatikan ilustrasinya adalah sebagai berikut untuk memahami kecepatan relatif ini. Nah, jadi setelah melihat ilustrasi ini, kalau kita lihat adalah seseorang yang ada di kereta, misalnya A, yang mana kereta tersebut sedang bergerak dengan kecepatan sebesar V, kereta arahnya ke kanan. Kemudian seseorang tadi sambil melempar sebuah bola arahnya searah dengan gerak kereta dengan kecepatan V bola. Berapakah kecepatan bola menurut B yang diam di atas permukaan tanah? Berdasarkan kerangka acuan B yang diam di tanah, maka kecepatan relatif kereta terhadap tanah adalah V kereta terhadap tanah sama dengan positif V kereta. Itu adalah yang bisa kita tuliskan, dan kemudian A melempar bola dengan kecepatan A sama dengan kecepatan kereta, maka kecepatan relatif bola terhadap A adalah V bola terhadap kereta sama dengan positif V bola. Di mana tanda positif adalah merupakan atau menyatakan tentang arah geraknya ke kanan. Perhatikan lagi sekali lagi untuk ilustrasinya. Nah, sudah terjadi. Dan selanjutnya, kecepatan relatif bola terhadap B, orang diam di tanah, sama dengan kecepatan relatif bola terhadap tanah, yaitu V bola terhadap tanah. Kalau kita tuliskan, V bola terhadap tanah sama dengan V bola terhadap kereta ditambah V kereta terhadap tanah. Misalkan kereta bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian anak tersebut sambil melempar bola arahnya ke kanan juga dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan besarnya kecepatan relatif bola jika dilihat orang B yang diam di pinggir jalan atau di atas tanah tadi. V kereta terhadap tanah tadi adalah positif 20 meter per sekon, dan V bola terhadap kereta adalah plus 5 meter per sekon. Maka V bola terhadap tanah adalah sama dengan positif 20 ditambah positif 5, hasilnya adalah positif 25 meter per sekon. Contoh yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Seseorang menuruni sebuah tangga berjalan atau yang dikenal dengan nama eskalator yang sedang bergerak turun menuruni tangga tersebut dalam waktu 60 sekon. Jika kecepatannya berjalan di 2 kalikan, maka diperlukan waktu 40 sekon. Berapakah waktu yang diperlukan jika orang itu diam? Kita lukiskan dulu eskalatornya yang memiliki panjang lintasan sebesar L,
dan kemudian orang tersebut dari atas mengikuti gerak ekskalator sambil dia berjalan juga, dan kemudian eskalator bergerak ke bawah juga dengan suatu kecepatan tertentu. Jadi eskalator bergerak dengan kecepatan tertentu, anak atau orang tersebut yang ada di atas permukaan eskalator ikut bergeraknya eskalator sambil dia juga berjalan dengan kecepatan tertentu sampai di tanah memerlukan waktu 60 detik. V eskalator terhadap tanah kita nyatakan sebagai V1 dan V orang terhadap eskalatornya adalah sebagai V2. Maka jarak yang ditempuhnya S orang tersebut terhadap tanah sampai di tanah adalah sama dengan L, di mana L itu jarak adalah kecepatan dikalikan waktu, berarti V orang terhadap tanah dikalikan waktu T. Itu adalah untuk pencariannya. Di mana kecepatan orang terhadap tanah tadi adalah sama dengan kecepatan orang terhadap eskalator ditambah dengan kecepatan eskalator terhadap tanah. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kecepatan orang terhadap tanah sama dengan V2 plus V1, berarti kita tuliskan L sama dengan V orang terhadap tanah dikalikan T. V orang terhadap tanahnya adalah V2 plus V1, maka L sama dengan V2 plus V1 dikalikan dengan T, dan T-nya adalah 60 sekon, maka L sama dengan V2 plus V1 kali 60 sekon. Kita dapatkan L sama dengan 60 V2 plus 60 V1 dan berupa persamaan 1. Jika kecepatan berjalannya didua kalikan, maka waktu hingga sampai di tanah adalah 40 sekon. Itu di soalnya. Kita nyatakan V aksen orang tersebut terhadap eskalator adalah V2 aksen yang besarnya dapat dicari melalui L sama dengan V orang terhadap tanah dikalikan T, kecepatan kali waktu, sama dengan V2 aksen ditambah V1 kali T. V2 aksennya tadi adalah 2V2, maka L sama dengan 2V2 ditambah V1 kali T-nya 40. L sama dengan 80V2 plus 40V1 sebagai persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita lakukan eliminasi dari masing-masing. Nanti untuk L yang persamaan pertama adalah 60V2 plus 60V1, kita kalikan dengan 4 menjadi del L 4L sama dengan 240V2 plus 240V1, dan kemudian L sama dengan 80V2 plus 40V1 kita kalikan dengan 3 menghasilkan 3L sama dengan 240V2 plus 120V1, kemudian kita kurangkan L hasilnya sama dengan 120V1, dan kemudian bisa kita nyatakan besarnya V1 sama dengan L per 120. Jika orang itu diam, maka kecepatannya berarti orang itu terhadap kereta sama dengan 0. Dengan rumus tadi, jarak adalah sama dengan kecepatan kali waktu, maka L sama dengan V orang tanah dikalikan dengan waktu T, V orang terhadap eskalator plus V eskalator terhadap tanah kali T sama dengan 0 plus V1 kali T. Maka T sama dengan L per V
V1-nya L per 120, sehingga bisa kita tuliskan L per 120 hasilnya adalah 120 detik atau 120 sekon. Jadi jika orang tersebut diam tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka waktu yang diperlukan hingga sampai di tanah adalah 120 sekon. Demikian pembahasan materi kecepatan relatif untuk materi fisika kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum